Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku, apapun yang terjadi hari-hari ini, situasi kondisi yang terjadi yang kita alami, mari kita memiliki iman seperti Abraham. Sekalipun tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Mari kita sembah Dia. Kami datang di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berharap padamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pusat pujian kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkau dasar kami untuk berharap, Engkau dasar kami untuk percaya. Kami senang Kau, kami puji Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Allahku. Kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap kejadian yang kami boleh alami di dalam hidup kami, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menopang kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Mari naikkan pujian ini bersama-sama saudaraku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu. Hatimu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kami Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari saudara katakan haleluya, haleluya, oh, cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara siap bersuka cita? Amin. Yang percaya Yesus kita aja boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hey, hey. Terima kasih Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan saudaraku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita declare bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Mari katakan bersama. Yesus ajaib,
Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Katakan, setiap hari bertambah. Katakan saudaraku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu yang dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih dan indahnya hadiratmu. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah kami boleh berbakti kepada Tuhan dan kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, mengerti hati Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini terdapat di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4, saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini dengan penuh sukacita. Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan keempat. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan
korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maleaki melayani sekitar 4 abad sebelum Kristus lahir. Dan dia menghadapi situasi keagamaan yang kacau. Kalau saudara perhatikan 3 minggu yang lalu, sejak 3 minggu yang lalu, Bapak Gembala mengajarkan kepada kita bagaimana tentang kitab Maleaki ini. Digambarkan bahwa kondisi yang terjadi saat itu, seluruh umat murtad, para imamnya pun mereka menjadi duniawi, memikirkan hal-hal yang lebih tidak rohani begitu ya. Nah, bangsa itu menjadi bangsa yang suka menjauh dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa situasi saat itu, kondisi keagamaan saat itu tuh mereka bersama-sama berjamaah, kira-kira begitu ya. Berjamaah mereka bersepakat untuk menjauh dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kondisi situasi yang terjadi saat itu, mereka mengharapkan kerajaan yang dijanjikan itu dan kenyataannya itu tidak segera terwujud. Maka orang Yahudi mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, dan mereka menjawab, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Dan mereka juga mulai meragukan keadilan Allah. Mereka berkata di khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik. Dan mereka dengan pongannya berkata, di manakah Allah yang menghukum? Mereka mempertanyakan, di mana keadilan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para imamnya pun juga makin sembrono di dalam mereka melayani Tuhan. Apa buktinya? Mereka membawa persembahan-persembahan yang cacat, korban-korban yang tidak terbaik mereka bawa kepada Allah pencipta mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ketika kami selesai belajar tentang kitab Maleaki ini, saya mencoba untuk melakukan begitu ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Dan mereka mempertanyakan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Saya bertanya kepada suami saya, hari apakah engkau mengasihi aku? Dia menjawab, oh ya, saya mengasihi kamu, begitu ya. Lalu saya ulang lagi, hari apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya sayang sama kamu, begitu saudara. Sampai kurang lebih 3 hari begitu ya, saya tanya begitu dan berulang-ulang dalam 1 hari, bisa sekali, bisa sampai 1 kali itu. Sehari itu saya tanya sampai 3 kali. Lalu saya bertanya begini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi aku? Saudara tahu apa reaksinya? Dia lalu berkata begini, masakan kurang, saya ini sudah semua tak kasihkan kamu, masa kurang percaya dengan kasihku? Nah, perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak enak diragukan tentang cintanya, diragukan tentang kesetiaannya. Nah, yang terjadi hari-hari itu di dalam kitab Maleaki, latar belakangnya adalah umat Tuhan. Mereka meragukan kesetiaan Tuhan. Mereka meragukan cinta Tuhan yang diberikan kepada mereka. Kalau saudara baca keseluruhan kitab Maleaki, dan itu yang terjadi, saya alami secara pribadi. Saya menangis tidak ada henti-hentinya, saudaraku. Kenapa? Ini seperti gambaran kisah seorang yang sangat mencintai tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, atau cintanya itu tidak dianggap, begitu saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal yang ketiga ini adalah, pada pasal ini dijabarkan bagaimana Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kacau seperti itu, umatnya murtad, imamnya menjadi semakin sembrono di dalam mereka melayani Tuhan. Di tengah-tengah situasi itu pun Tuhan tetap menantikan pertobatan mereka.
pertobatan umatnya dan juga pertobatan imamnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ayat yang ketiga, Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya apa? Mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama saudara, perhatikan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, kata firman Tuhan. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena itu dia menepati perjanjiannya. Dikatakan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak akan pernah berubah kesetiaannya. Dia tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya. Amin. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Pada saat zaman Nabi Maleakhi diutus oleh Tuhan, itu kondisinya sudah sangat kacau saudara. Umat kawin campur, imamnya pun tidak mengerjakan tugas keimamannya dengan baik dan benar. Dan Tuhan harusnya sebagai seandainya Tuhan itu hatinya seperti kita saudara, maka dia akan menjadi patah hati. Dia akan berhenti untuk mencintai kita, gitu saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak akan pernah bisa mengingkari perjanjiannya dengan umat yang dikasihinya, umat yang dicintainya. Dan firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Bagaimana kita bisa mempersembahkan korban yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali kepadaku, kata firman Allah. Kembali kepadaku. Dan saya merenungkan masa-masa pandemi akibat COVID-19. Ini masa-masa yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan seperti seorang kekasih yang merindukan kekasih yang dicintainya dan sudah terlalu lama melupakan cintanya saudara. Dan dia berkata, hei Yuli, kembalilah kepadaku. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah bisa mengingkari perjanjiannya. Dan hari ini pun dia masih tetap inginkan engkau kembali kepada Tuhan. Menjadi umat yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Menjadi umat yang membawa persembahan dengan hati yang hancur, hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara kita bisa membawa persembahan yang benar kepada Tuhan. Persembahan kita saudara harus berasal dari hati yang penuh oleh kasih Allah. Saya bacakan ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini bukan hanya sekedar bicara tentang persembahan persepuluhan, tapi pada bagian ini sesungguhnya Tuhan ingin menegur bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menghormati dan menghargai Allah. Mereka memberikan persembahan yang tidak layak karena
Apa yang mereka persembahkan adalah hewan yang cacat, hewan yang sisa-sisa begitu saudara. Dan mereka dengan pola hidupnya tidak karu-karuan. Mereka kawin campur. Mereka mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang seolah-olah seperti Tuhan tidak ada. Dan itu sebenarnya tidak sepantasnya dilakukan oleh umat Israel. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua tindakan pencemaran itu seakan-akan menunjukkan apa? Ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah yang selalu memelihara mereka. Ketidakpercayaan mereka terhadap Allah yang tetap setia. Bahkan ketika mereka tidak setia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sebenarnya yang dituntut oleh Allah, yang dimau oleh Allah? Yaitu supaya manusia itu dengan penuh ketaatan mereka mengikut Tuhan. Dengan penuh ketaatan mereka membawa persembahan, tapi mereka melanggarnya, termasuk di dalam hal persepuluhan. Itulah sebabnya dengan nada perih, dengan nada penuh luka, Allah menantang Israel untuk membuktikan kasih setia Allah kembali. Nah maka muncullah Maleakhi 3 ayat 10 ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan dikata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Bukan hanya sekedar berbicara tentang persepuluhan, persembahan. Tetapi ini mengandung sebuah tantangan dari Allah untuk membuktikan kesetiaan Allah. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, ujilah aku. Kenapa? Engkau tidak mempercayai kesetiaanku. Dengan cara engkau menipuku, dengan cara engkau mencemari tugas ibadahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah jeritan dari hati Allah yang penuh cinta kepada manusia. Kenapa engkau meragukan kesetiaanku? Engkau mencemarkan seluruh persembahanmu. Sekali lagi, bukan hanya sekedar bicara tentang persembahan persepuluhan, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa engkau mencemarkan persembahanmu? Kenapa engkau tidak percaya dengan kesetiaanku? Maka Tuhan berkata, ujilah aku, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelipat? Mari renungkan, sampai hari ini bukankah Tuhan tetap setia? Dia Allah yang tidak pernah bisa mengingkari perjanjiannya dengan kita, umat yang dicintai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan Tuhan mau memanipulasi persepuluhan itu hanya untuk kepentingannya. Sesungguhnya Dia sangat mencintai kita, saudara. Amin. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10 harus dilihat dalam kerangka kita memberi, kita membawa persembahan karena kita sudah menerima, dan bukan sebaliknya. Kita memberi supaya kita menerima. Kita memberi karena kita sudah menerima kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan bukan kita memberi supaya kita menerima, bukan saudara. Nah, konsep persembahan di dalam perjanjian baru itu adalah sebenarnya berpusat kepada Kristus. Maka Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah,
Konsep persembahan di Perjanjian Baru seperti ini, saudara. Sebuah persembahan tubuh yang hidup. Sebuah persembahan tubuh artinya seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Martin Luther mengatakan, pertobatan itu ada 3 macam, yaitu pertobatan hati, pertobatan pikiran, dan pertobatan dompet. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Jadi 100% uang kita, bukan sekedar 10%. Itu adalah milik Allah sepenuhnya. Dan kita ini sebenarnya adalah penata layannya. Kita ini adalah seorang yang dipercayakan harta, dipercayakan talenta, dan sudah seharusnya kepercayaan itu harus kita persembahkan kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Jadi seharusnya persembahan yang berasal dari hati yang penuh oleh kasih Allah itu menjadi ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Kembalilah kepadaku, bawa seluruh persembahanmu dan ujilah aku. Seluruh apa yang ada pada kita sesungguhnya itu milik Tuhan, saudara. Dan masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang terbaik. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan menilik hati kita, setiap jemaatnya dimanapun engkau berada. Tuhan melihat hati para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Apakah engkau sedang melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang dipenuhi oleh kasih kepada Tuhanmu? Atau engkau mulai main-main dengan pelayananmu, mulai main-main dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Apakah engkau mulai menjauh dari Tuhan? Dan berita hari ini adalah kembalilah kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahanmu kepada Tuhan dan Dia akan memulihkan hidup. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Selidiki hatiku, Tuhan. Aku tahu Engkau Allah yang paling mengerti pribadiku. Dan saat ini kami mau lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku.
Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh melewati masa-masa pandemi akibat COVID-19 ini. Dan kami tahu hati Tuhan mau supaya kami kembali mencintai Tuhan. Supaya kami kembali membawa persembahan yang benar di hadapan. Dan biarlah di masa-masa ini Tuhan, kami kembali mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Mencintai firman-Mu, mencintai pribadi-Mu lebih dari apapun. Buat hati kami kembali kepada Tuhan. Lembutkan hati kami untuk kami boleh mengerti cinta dan kesetiaan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berhenti untuk mendukakan Engkau. Kami mau kembali mengasihi Engkau Tuhan. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hati kami. Dan mari Roh Kudus, lembutkan hati kami. Buat kami kembali kepada Tuhan. Buat kami kembali mengasihi Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menjamah umat dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah pada hari ini kembali Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semuanya setelah selesai ibadah ini untuk melakukan semua firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk kami kembali kepadamu. Ajarilah kami untuk kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan. Karena ketika kami meragukan kasih-Mu, maka sendi-sendi iman kami mulai goyah. Sendi-sendi kepercayaan kami mulai goyah. Ampuni Tuhan kalau kami di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tidak bisa melihat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami merasa ditinggalkan, ampunilah kami Tuhan. Pada saat ini kami mau sepakat bersama-sama kembali kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan kasih-Mu, Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan saat ini tuh anak-anak-Mu yang mungkin hari ini sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan. Kami percaya kasih setia-Mu kekal dan anugerah-Mu masih tercurah kepada anak-anak-Mu. Dan kami serahkan juga mungkin saat ini yang usahanya sedang mengalami penurunan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami pada hari ini. Mari angkat kedua tanganmu saudara-saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu senantiasa. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaanmu. Tuhan senantiasa memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan senantiasa memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati juga buah kandunganmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
puja